Halo guys, oke, di sini kembali lagi bersama aku Bidanita. Oke, nah aku kali ini akan menjelaskan tentang menopause. Ayo, di sini siapa yang udah tahu tentang menopause? Aku bingung nih Bu, apa sih menopause itu gitu kan? Bahas banyak ini tentang pengertiannya, yaitu berhentinya siklus menstruasi pada usia 45 sampai dengan 55 tahun. Nah, apa sih penyebabnya? Penyebabnya yaitu proses alami yang terjadi pada wanita. Seperti itu ya. Nah, jadi indung telur ini memproduksinya sudah menurun, nggak seperti waktu pas masih muda. Sel telur itu akan semakin banyak. Nah, pada saat menopause, ini sel telurnya produksinya semakin turun. Sehingga apa? Sehingga kita akan berhenti menstruasi. Seperti perubahan pada saat menopause itu apa aja sih? Nah, ada yang rambutnya rontok. Di sini rambutnya rontok karena udah tua, karena kepikiran kenapa saya nggak haid, akhirnya stres dan rambutnya rontok. Kemudian yang kedua, kulitnya kering. Nah, bagaimana sih cara menghindari kulit kering? Kita bisa menggunakan body lotion seperti itu agar kulit kita nggak kering. Kemudian payudara mengendor, setelah itu ada sendi terasa nyeri dan massa otot itu berkurang. Karena apa? Karena pada saat usia 40 sampai dengan 55 tahun, di sini massa otot kita berkurang. Sehingga apa? Sehingga kita perlu makan makanan yang bergizi seperti itu. Kemudian juga ada yang namanya berat badan bertambah. Ini bagi ibu-ibu yang makannya banyak banget dan tidak mau diet, sehingga pas pramenopause ini berat badan meningkat. Nah, apa aja sih perubahan psikolog itu? Nah, suasana hati berubah-ubah, kadang mood, kadang enggak, seperti itu. Karena semakin tua mungkin banyak stres karena kepikiran tadi, saya kok nggak haid, dan banyak keluhan-keluhan yang dirasakan, sehingga moodnya berubah-ubah seperti itu. Kemudian sulit konsentrasi, mudah lelah, dan juga sulit tidur. Biasanya orang-orang pada saat pramenopause ini sulit tidur. Biasanya malam tidur sebentar, kemudian bangun lagi seperti itu. Jadi sulit tidur sehingga stres dan juga mengganggu proses hormon-hormon di dalam tubuh. Ada lagi biasanya masalah-masalah yang menimbulkan pelakor-pelakor ini masuk ke dalam rumah tangga. Salah satunya yaitu pada saat premenopause, yaitu perubahan seksual, di mana di sini vagina menjadi kering. Mungkin ibu-ibu yang pramenopause bisa menjelaskan nantinya ya di kolom komentar ya, gimana keadaan vaginanya selama menopause. Pasti itu reproduksi, cairannya di dalam vagina itu menurun, sehingga pastinya ketika berhubungan kok sakit seperti itu. Nah, makanya itu bisa diatasi dengan menggunakan pelumas seperti itu. Nanti bisa dibeli di apotek ataupun di Shopee ataupun di bagian-bagian penjual obat-obatan seperti itu. Nah, pelumas ini bisa bermanfaat untuk ketika berhubungan itu tidak sakit. Ketika vaginanya kering, bisa pakai pelumas seperti itu. Kemudian juga perubahan seksualnya yaitu libido menurun. Jadi karena saat berhubungan sakit, akhirnya apa? Ketika suami mengajak untuk berhubungan, akhirnya apa? Akhirnya udahlah, males, loro, aku nggak seneng kayak gitu. Aku nggak seneng kalau loro gitu kan. Mungkin kalau untuk menghindari cekcok, kenapa sih kalau diajak nggak mau, mungkin suaminya berkata-kata seperti itu kan ya. Mungkin bisa memberikan penjelasan kepada suami, diajak bisa konseling, bisa minta pendapat, diajaklah ke bidan, Bu kenapa saya kok vaginanya kering, menstruasi saya nggak lancar beberapa bulan ini, seperti itu. Jadi di sini perubahan libido juga akan terjadi. Nah, bagaimana sih gaya hidup kita untuk mencegah penyakit yang timbul pada saat menopause ini? Nah, salah satunya yaitu rajin berolahraga 30 menit per hari. Boleh lari ataupun jalan santai, bersepeda, seperti itu. Pokoknya kita melakukan aktivitas itu supaya berkeringat. Kemudian juga istirahat yang cukup. Misal malam nggak bisa tidur, terus bisa siang itu tidur, nggak apa-apa. Misalkan 2 jam atau 1 jam tidur, nanti disambung lagi pas malam, seperti itu. Kemudian juga tidak merokok dan minum alkohol. Ini sangat berpengaruh banget ya
merokok dan juga alkohol. Merokok itu kan sangat memperburuk namanya kesehatan paru-paru kita itu yang diserang sama jantung kita. Nah ini kan paru-paru dan jantung ini kan benar-benar sangat sebagai poin penting dalam hidupnya manusia. Nah misalkan jantungnya udah bermasalah, nah pasti nanti efek juga akan berat. Kemudian juga membatasi asupan lemak, bisa jangan terlalu banyak makan goreng-gorengan, makan yang minyak-minyak. Aku pengen maem yang santan-santan lah, itu boleh, tapi dibatasi, jangan setiap hari makan santan seperti itu. Kemudian juga lebih baik makan makanan yang berserat, kemudian juga sayur seperti mungkin bisa direbus yang dulunya kita udah sering makan santan. Makan makanan yang berminyak itu kan meningkatkan kolesterol. Nah sekarang kita recovery untuk makan makanan yang bergizi. Buah itu sangat penting banget ya kan. Kemudian sayur bisa yang biasanya di santan ini direbus aja seperti itu, kayak kentang, kayak misalkan daun singkong yang dulunya disantan sekarang bisa direbus aja gitu, dibuat kuluban kalau katanya orang Jawa itu ya. Nah biasanya sih nanti akan timbul beberapa, gimana sih caranya untuk menunda menopause Bu? Aku tuh ini kayaknya belum bisa untuk menopause, untuk tua gitu kan ya. Pada prinsipnya ya, menopause itu kan bukan penyakit seperti itu. Nanti bisa di ajak komunikasi suaminya misalkan jadi masalah-masalah. Nah gimana sih cara menunda untuk menopause gitu? Cara menundanya yaitu yang pertama, rajin olahraga, jangan terlalu stres ya. Kemudian tetaplah berbahagia, karena kalau nggak bahagia otak kita stres, itu dapat memicu juga cepatnya terjadi menopause. Kemudian ada nggak sih Bu makanan-makanan yang untuk menunda menopause gitu kan? Tadi sudah saya jelaskan, sudah dijelaskan seperti makanan berserat, kemudian beromega tuh kayak ikan-ikanan itu juga bisa. Nah ada nggak sih vitamin yang nggak harus, aku tuh alergi ikan ataupun nggak suka ikan kayak gitu kan, karena yang kayak omega itu ikan-ikan laut seperti itu. Nah aku ada rekomendasi, aku nggak di endorse sih, cuman aku ini biasanya minum ini karena ini ini tuh namanya PDO, dimana di sini terdapat banyak banget omega, sehingga nanti ini juga tuh bagus juga buat badan, karena untuk kesehatan badan. Dan juga tadi omega gunanya untuk apa? Untuk menunda menopause seperti itu. Oke guys, cukup sekian tentang menopause. Nanti kita akan bahas tentang selanjutnya di video sebelah. Oke.